Itu Iya. satu hari ini kita andalkan Tuhan, besok nggak kita andalkan, matilah kita nanti. Itu kan, sesimpel itu kan. Iya, iya benar-benar Kak, benar Kak. Gampang banget gitu. Hari ini andalkan Tuhan, ya besok andalkan lagi lah. Berat terus, berat. Kayak ibarat kata kamu memanggul sesuatu. Berat kali hari ini. Besok panggul lagi. Kayak orang nge-gym, 20 kilo itu berat hari pertama. Besok terus-terusan kau panggul, ringan. Besok malah kau minta nambah lagi bebannya. Yang kemarin nggak berasa Tuhan, gasken. Seperti itu tuh. Nah itu, kalau kamu memegang pengertian demikian loh. Kalau kamu nggak punya pengertian, aduh berat kali, ngeluh aja lah hidup kau. Iya toh? Iya. Ah, Benar. gitu. Jadi sebenarnya itu mindset. Kalau kita pikir seperti demikian, tentu itu akan mudah bagi kita. Terus ini Kak, ini Kak, aku kan pernah ada pertanyaan dari bos lah, termasuknya bos saya. Dia bertanya gini, apa benar kitab Taurat itu tuh ada penyebutan nama Muhammad, tapi dalam bahasa Ibrani itu Muhammad. Gak ada. Nggak ada ya kayak itu ya. Nggak ada sama sekali. Itu tuh apa ya? Terjemahannya itu artinya apa Kak? Apa memang ada tulisan Muhammad Nggak atau ada. Mahmadim nggak ada ya? itu artinya kekasih. Kekasih apa? Kekasih perempuan. Apa yang sebelah itu perempuan? Dalam Kidung Agung juga ada itu, Mahmadim. Itulah perempuan yang payudaranya montok. Apa dia berpayudara montok? Iya Kak, karena kan pernah ditanyakan kayak Saya gitu perlu Kak. bacakan ini Kidung Agung. Oh boleh Kak, boleh Kak, boleh Kak. Kekasihku engkau cantik, hah? Cantik. Putri-putri Sion. Cewek. Berarti bukan nabi sebelah ya Kak ya? Gitu Bang. Iyalah Kak ya Kak ya. Thank you sudah kasih ini pencerahan. Iya. Jadi seperti Oke, itu ya. Kalau berat, pikul lah. Besok pikul lagi, besok pikul lagi, nanti akan lama-lama. Tapi nyerah boleh nggak sih Kak? Maksudnya nyerah tuh dalam artian Tuhan, aku ingin istirahat sejenak. Kira-kira boleh nggak Kak? Dalam istirahat tuh apa ya? Bukan ngeluh Kak, tapi istirahat gitu nah. Tiduran di kuburan. Bukan mati. Apa istirahat apa? Loh, Apa ya? memangnya kamu tunggu. Memangnya kamu nggak dikasih siang dan malam itu untuk kamu istirahat loh. Iya benar. Loh, Allah itu ketika menciptakan ya, jadilah petang, jadilah pagi. Ya di saat petang sampai ke pagi itu waktunya kamu istirahat. Makanya kenapa Allah itu menciptakan gelap? Karena gelap itu juga baik. Waktu untuk kamu untuk beristirahat. Sama demikian juga Allah. Ketika dia 6 hari lamanya dia menciptakan, hari yang ketujuh dia beristirahat dari segala penciptaannya. Jadi kalau kamu bilang Kak boleh nggak aku istirahat? Boleh lah. Iya Kak, karena apa ya Kak ya? Karena cobaan dalam keluarga kami itu tuh bukannya apa ya? Ecek-ecek atau gimana Kak? Karena sampai pernah keluarga kami itu dituduh nyantet, itu pernah Kak kami Kak dengan Bang, tetangga itu. namanya fitnah itu nggak usah dipikirin. Ya, fitnahan itu memang kerjanya iblis, kerjanya setan itu memfitnah. Jadi nggak masalah. Jadi maksud saya gini Bang, ini tuh cuman setengah liter ya kita pegang. Iya. Nggak berat, selama 5 menit nggak berat. Coba kamu pegang selama 1 tahun, berat toh? Berat kan? Semua Iya. masalah orang di dunia ini berat Bang. Tetapi dia ada waktunya dia meletakkannya. Dia istirahat untuk mengumpulkan tenaganya, lalu dia pegang kembali. Itu seperti itu, sebenarnya masalah itu seperti itu. Iya. Berat kali Tuhan, letakkan dulu. Tarik napas. Udah ringan toh. Oh. Angkat lagi nak, angkat lagi. Setiap hari juga seperti itu. Masalahnya kamu pegang terus. Waktu kamu tidur kamu pegang terus. Waktu kamu makan kamu pegang terus. Ya pegel lah kamu. Oke Kak. Oh ya masuk akal Kak. Paham Iya ya? Kak. Iya. Jadi masalahnya bukan masalahnya yang besar, tapi kamu tidak tahu cara mengatur waktumu kapan. Waktunya kamu intim dengan Tuhan,
Kapan waktunya kamu bertemu dengan masalah? Tetap andalkan Tuhan. Iya, iya, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Kak, cuma pesan ini aja Kak, tetap berhati-hati. Apa ya, ngeri lah kawan sebelah itu. Ya, Tuhan memberkati ya Bang ya. Oke Bang, oke Kak, salam. Salam, selamat tahun baru. Gitu loh. Jadi semua masalah itu berat, nggak ada yang namanya masalah itu ringan. Kalau masalah itu ringan ya dijinjing aja. Kalau berat dipikul. Ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gitu loh. Selamat tahun baru ya semuanya ya. Ini apa ya maksudnya ya? Belum kapok-kapok juga ya nangis-nangis minta maaf. Lah kenapa orang saya live memberitakan firman Tuhan kok kapok? ARC nggak jelasnya. Loh kenapa? Apakah dilarang memberitakan firman Tuhan? Ya, jangan kayak gitulah. Mukamu penuh beban, Mbak. Semua orang punya beban hidup. Memangnya kau nggak punya beban hidup? Saya tanya, siapa manusia yang nggak punya beban hidup? Itu adalah mayat. Mayat itu udah nggak ada lagi bebannya. Awas jangan blunder, kau keluar aja dari sini. Daripada kau sibuk mikirkan khawatir tentang aku, kau khawatir aja seketika kamu mati nanti kau kemana. Jangan pikirkan yang lagi di dunia ini. Setelah kau mati kau mikir di situ. Ya, setelah kau mati itu kau mau kemana? Hei, kematian itu yang mengerikan, bukan yang lain. Ya, pikirkan aja itu. Ya, jangan terlalu sibuk kali kau ngurusin orang. Sibuklah untuk dirimu sendiri. Ya, setelah mati kau mau kemana? Kematian kok ditakutin. Wow, udah nggak takut mati. Wih, keren. Ya, Halo. selamat tahun baru Kak Agatha. Selamat tahun baru. Nama saya Umul ya, harta, tahta, dan umul. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gini aja, aku nggak nanya apa-apa, aku cuman sekedar masukkan cerita aja gini. Nggak bisa di sini masukin kenapa- cerita, Bang. Bukan cerita, bukan cerita Kak Agatha. Maksudnya gini, kenapa agama Katolik dibagi lagi agama Protestan dan agama Ortodoks itu? Agama Katolik dibagi jadi ortodoks? Nggak ada itu, Bang. Enggak, maksudnya agama Katolik itu kenapa dibagi lagi agama Katolik, Kristen Katolik itu kenapa Ortodok dibagi dari lagi? dulu sampai detik ini ortodok nggak ada diganti-ganti berbagi-bagi, nggak ada. Bukan gini, karena agama Katolik itu cuma satu, tapi sekarang ada Kristen Katolik itu cuma satu. Kenapa dibagi Kristen Protestan dan Kristen Ortodoks itu? Ortodoks dari dulu sampai detik ini tetap ortodok. Kalau ada Katolik terus ada Protestan dari Katolik, ya itu berarti kapasitasnya orang Katolik menjelaskan sama orang Protestan. Karena Protestan itu berasal dari Katolik, bukan dari Ortodok. Ortodok nggak ngurusin yang bukan dapurnya, gitu loh. Berarti Ortodoks itu Ortodoks itu adalah ajaran mula-mula, ajaran yang lurus artinya. Jadi ortodoks itu dari dulu sampai sekarang. Kenapa ada ortodoks? Karena ada heterodoks. Ajaran-ajaran yang bengkok. Jadi ortodoks dari dulu, gini Bang, pengikut Yesus, murid-murid Yesus itu dikatakan adalah pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan lurus. Ya, betul, Itulah ortodoks. Ya. Orang Kristen itu pertama kali itu disebut pengikut jalan Tuhan. Lalu diolok-olok jadi Kristen. Jadi sejak semula ya, agama itu ya agama ortodoks.
gitu. Katolik itu dan Ortodoks itu adalah sifat gereja, yang Ya, artinya aku bukannya Ortodoks. apa namanya, aku bukannya apa nih, tapi aku cuman gini ya, nanya itu aja karena apa itu, agama mana yang paling pertama muncul pertama di dunia, itu agama apa? Sekarang gini, kalau Anda menanyakan agama apa yang paling pertama di dunia, agama pagan, pengikut orang-orang di Babilonia sana, Mesir sana, itu juga udah beragama, lebih tua dari Kristen, lebih tua dari RT6, lebih tua dari agama-agama, lebih tua dari Protestan. Lah kalau kita mau cari yang tua-tua, agamanya yaitu agama yang dibuat oleh iblis. Iya. Pentingkah agama? Itu untuk agama itu nggak penting, cuma gini karena sekarang itu banyak agama yang muncul lagi kan. Jadi itu apa dikarang atau dikarang dari manusia di dunia ini, atau apa namanya, mereka menamakan diri bahwa mereka itu Tuhan gitu. Baik agama sekarang makanya. Gini ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Ada begitu banyak Allah. Dan Allah ada begitu banyak Tuhan. Dan Allah selain Bapa. Itu adalah Allah berhala. Adalah Tuhan-Tuhan berhala. Iya itu. Tuhan-Tuhan berhala itu buatan manusia semua. Iya. Tuhan yang benar, Allah yang benar. Itu adalah Allah Tritunggal. Iya, itu betul sekali makanya. Sejak semula Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Nuh, Allahnya Abraham, itu adalah Allah Tritunggal. Jadi kalau ada ilah-ilah lain selain Allah Tritunggal, itu adalah ilah-ilah buatan Iya. setan dan manusia. Iya betul kan. Itulah yang disebut antikris. Manusia yang ingin menjadi. Iya. Iya karena apa namanya, agama yang lain itu gini, yang baru muncul ini kan gini, kan nggak ada bukti-bukti, tidak ada fakta-fakta. Mereka sebutkan, iya kamu itu ada napas, ada nafas. Sekarang ada dunia dan bumi, ada banyak Gak apa-apa bang. macam-macam Setiap diri. orang ya, Allah kita, Tuhan Ya, Yesus itu menciptakan manusia itu memiliki kehendak bebas. Jadi kalau ada manusia demikian, ya karena Allah memang menciptakan. Mereka itu memiliki pilihan, kehendak untuk memilih. mereka tahu bilang ada Tuhan. Mereka tahu boleh bilang Tuhan. Ya Tuhan, tapi harus ada bukti dan faktanya. Harus ada Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau Maksud situ sekedar kalau Maha Pengampun, Maha Penyayang, saya juga bisa ngaku seperti itu. Masalahnya pembuktiannya ya pembuktiannya itu. akan ciptaan itu Iya harus itu. direalisasikan. Iya Kenapa itu. Yesus bisa membuktikan dia adalah pencipta? Karena dia bisa menghidupkan. Kalau sekedar mematikan, saya bilang berkali-kali, truk gandeng di jalan tol sana itu juga mematikan. Sembahlah itu, karena dia bisa mematikan. Ular kobra ya, atau viper sekalipun, itu juga bisa mematikan orang banyak sekali gitu. Sembahlah Iya itu, itu. pembunuh-pembunuh itu. Jadi kita itu jangan takut kepada ilah-ilah yang cuman bisa menghilangkan nyawa, tetapi takutlah kepada ilah yang bisa menghidupkan. Iya, iya. Itu. Ya, Elia aja bisa menghidupkan manusia. Elia dapat kekuatan itu dari Tuhan Yesus. Emang kau kira dari dirinya sendiri? Apa buktinya? Elia itu dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Kau baca Matius 17. Elia dan Musa bersama-sama dengan Yesus. Keren kali nggak tuh Tuhan Yesus tuh? Mau apa lo? Kalau Tuhan-Tuhan yang lain kalau nggak ada bukti itu bukan Tuhan, itu manusia itu. Saya juga bisa membuktikan saya Tuhan, Bang. Tapi bukan Iya. itu. Menghidupkan itu adalah bukti dia pencipta. Karena menciptakan itu artinya menghidupkan. Iya. Jadi kalau ada ilah yang hanya bisa mematikan, mohon maaf, saya lebih baik nyembah ular kobra di India sana. Tapi kalau ada ilah yang hanya bisa mematikan, saya mending nyembah truk gandeng yang ada di tol-tol sana tuh. Atau kalau saya percaya ilah itu hanya bisa mematikan, saya akan menyembah itu sniper itu.
Wong cuman bisa mematikan, lo apa hebatnya? Hebat itu, nggak takut. Nggak usah, tapi takutlah. Takut karena kita mengasihi Tuhan Yesus itu. Karena dia bisa menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Ya, gini, untuk agama yang lain. Selamat tahun kayak baru ya, Pak agama- ya. agama- Tuhan memberkati. agama apa itu? Agama Protestan. Udahlah. Hebat ya, Tuhan bisa metong. Iya, untuk membuktikan bahwa dia hidup kembali. Dia bisa menjadi manusia. Dia bisa mati. Dia bisa hidup kapanpun dia inginkan. Itulah kerennya Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan nggak ada bisanya, ya mendingan ular. Ular ada bisanya. Ya. Masa Tuhan nggak ada bisanya? Ular aja punya bisa. Bisa jadi Ultraman nggak? Faedahnya apa? Jadi Ultraman? Mau show off? Itu nggak perlu jadi Ultraman untuk menghidupkan Lazarus. Tuhan Yesus tuh nggak perlu menjadi satria baja hitam hanya untuk berjalan di atas air. Tuhan itu nggak perlu jadi Pak Tarno hanya untuk mengubah air jadi anggur. Tuhan itu nggak perlu jadi batu hanya untuk bisa menghapuskan dosa, nggak perlu. Ya, Tuhan itu nggak perlu menjadi kotak hitam supaya dia bisa diputari siang dan malam, nggak perlu sayang. Ya, udah itu aja. Dia bisa jadi apapun. Kenapa dia harus memilih untuk menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Karena dia ingin mengalahkan dosa dalam kemanusiaan. Dia ingin mengalahkan iblis dalam kemanusiaan. Dia ingin mengalahkan maut dalam kemanusiaannya. Itu tujuannya kenapa dia harus menjadi manusia. Nggak harus jadi batu, lalu show off apapun kekuatannya. Karena batu nggak bisa mati. Sejatinya batu, itu memang udah mati. Tuhan kok diatur? Itulah. Kalau Tuhan diatur berarti Tuhan patuh dong terhadap undang-undang dasar negara. Gitu ya. Kak mau tanya dong, boleh? Silakan. Halo Mbak. Halo, halo. 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 Ya, halo. Ya Mbak mau tanya ya. Ya halo mau tanya. Iya, silakan. Itu Tuhan Roh dan Kudus itu Tritunggal, Tri jadi satu ya Kak? Nggak tahu saya. Tuhan itu roh. Terus Tritunggal apa? Saya nggak ngerti. Enggak, setahu saya ikutin kan tiap hari dengar Tritunggal. Apa Berarti Tritunggal itu? 3 jadi 1 ya. Maksudnya 3 jadi 1 ya. Nggak pernah 3 jadi 1. Jadi maksudnya gimana Mbak? Nggak ada juga tulisannya 3 jadi 1. Tapi kemarin dengar ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi 3 jadi 1 artinya. Nah gitu ya Mbak. Loh, enggak, saya nanya. Masa Bapa, Putra, dan Roh Kudus 3 jadi 1? Gimana ceritanya? Jadi maksudnya gimana? Minta penjelasannya Mbak. 3 dalam 1. Kalau 3 jadi 1 itu saya juga bingung. Oh jadi 3 dalam 1 ya? Iya. Beda cerita. 3 jadi 1, 3 dalam 1 kan beda. Oh ya, maaf salah ngomong 3 dalam 1 Bukan gitu salah ya. ngomong, emang salah pemahaman juga. Iya. sorry. Terus ada satu ayat saya baca itu katanya Tuhan duduk di sebelah Allah Bapaknya, itu maksudnya gimana Mbak? Kemanusiaan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Di ayat berapa saya lupa, pernah saya baca karena tiap hari baca kan cuma kurang ngerti, jadi minta pencerahannya. Ya, kemanusiaannya itu yang bertahta di dalam kerajaan surga itu. Duduk jadi di sebelah kanan. Sebelah kanan itu Bapaknya ya Pak, Mbak. Loh, kalau Yesus duduk di sebelah kanan,
Masa bapaknya di sebelah kanan? Sebelah kiri lah. Berarti sebelah kiri ya. Allah itu kan terang. Gimana terang ada di kiri ada di kanan? Oh gitu ya, ya betul betul. Enggak, saya tanya gimana caranya Tuhan Yesus itu duduk di dalam terang itu di sebelah kiri, sebelah kanan. Karena ada satu ayat saya baca justru nggak ngerti, makanya masuk sini nanya Mbak. Iya. Dia bilang dia naik ke surga terus duduk di sebelah bapaknya gitu. Karena kanan itu adalah lambang kebaikan. Oh Jadi kenapa iya. Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan? Makanya ada istilah tangan kanan, berarti yang kuasa kan. Iya iya, betul betul. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Dia sebagai penguasa yang benar-benar duduk dalam tahta surga Allah. Oh, berarti dia duduk di sebelah terang gitu ya, Mbak ya. Dia duduk sebagai penguasa. Raja di atas segala raja. Ya, Oh, gitu aja. Makasih, Mbak. Salam. ya, Salom. Jadi sebenarnya kalau dibilang kiasan bukan kiasan ya. Tapi Yesus itu benar-benar duduk. Karena dia yang berkuasa, dia yang bertahta. Menghakimi orang hidup dan orang mati. Aduh, nggak masuk akal. Memangnya punya akal? Kapan kamu gunakan akalmu? Kalau kamu berakal kan, kamu harusnya cari tahu. Tuhanmu itu kapan menyatakan dirinya di abad 7. Gitu ya. Jangan ngomong-ngomong akal kalau masih belum berakal. Silakan sini. Halo, Shalom. Saya mau tanya satu aja. Ketika penciptaan Adam dan Hawa sebelum makan buah kebijaksanaan, Hah? apakah Buah apa? Buah apa, Pak? Buah kebijaksanaan, Di mana dong? Baru dengar pula aku ada buah pengetahuan kebijaksanaan. yang pengetahuan yang baik dan buruk. Buah yang di tengah-tengah. Iya, sebelum makan buah itu yang terlarang itu oleh Allah, itu apakah binatang-binatang kayak harimau macan itu tidak menerkam kerbau gitu, tidak menerkam kambing gitu. Terus? Itu pertanyaan saya. Kan sekarang kan setelah Tunggu. Ketika ini apa hubungannya sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, apakah harimau tidak menerkam kerbau? Emangnya ini harimau tetanggaan sama kerbau? Itu kandang. Gimana? maksud saya sekarang itu kan harimau menerkam kerbau, harimau menerkam kijang gitu. Itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dosa itu apakah baik-baik saja gitu loh? Binatang-binatang buas dengan manusia, dengan Adam. Binatang-binatang itu nggak makan daging. Binatang itu bahkan singa itu makan rumput sebelum tanah itu dikutuk. Ya, dulu harimau sama singa itu temenan, Pak. Nggak ada terkam-menerkam. Karena ada di dalam Alkitab dikatakan singa makan rumput, bukan singa makan kerbau. Ada ayatnya. Ya, singa itu makan rumput. Jadi kalau singa makan rumput, paling mereka gontok-gontokan cuman rebutan rumput, Pak. Itu dalilnya. Oke, jadi nanti di kehidupan yang baru
kehidupan baru nanti setelah Yesus datang kedua kalinya. Berarti binatang Gimana buas sudah dalilnya tidak Yesus datang kedua kali? Baru lagi nih aku dengerin diksinya. Gimana ada katanya Yesus datang kedua kali? Siapa lagi yang ngajarin itu? Nggak ada. Oh, salah ya. Iya, memang salah, itu nggak ada itu. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus datang kedua kali, tanya di mana dalilnya. Itu. Jadi setelah nanti kita itu berteosis, setelah kita sudah dibangkitkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kehidupan itu seperti apa? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang disediakan Allah bagi kita yang beriman. Jadi kita itu tidak perlu lagi memikirkan, membayangkan seperti apa kehidupan yang akan datang itu. Pasti sama seperti ketika manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima 1 kasih. Korintus 2 Bang Lina Regar, bukan 1 Korintus 3. 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi nggak usah dipikirkan harimau itu makannya dulu apa, terus nanti setelah ini makannya apa. Tapi pikirkanlah, apakah kita nantinya akan bersuka cita ketika kita sudah selamat. Sukacita itu nggak akan bisa kita hitung. Saking bahagianya kita hidup dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Itu aja. Siap. Terima kasih. Ya, jangan dibayangkan juga singa itu bersin ya. Acung, keluar. Tuhan berkati, Pak. Jadi kalau dulu itu memang tidak ada yang namanya gigit-gigitan antara singa dengan kerbau. Semuanya makan rumput. Manusia juga dulu diciptakan itu hanya makan biji-bijian, hanya tumbuh-tumbuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian. Ya. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Pikirkanlah hal yang baik gitu loh. Silakan Jamago. Ini sebelumnya saya jawab dulu ya si Wati ini ya. Ular makan tanah, iya. Ular itu iblis, tanah itu manusia. Makanya manusia itu tiap hari dimakan sama ular. Dipengaruhi oleh iblis, termasuk kau Wati. Tiap hari typinganmu itu typingan iblis. Kenapa? Karena iblis yang sudah menguasai dirimu. Kamu itu sudah di dalam iblis, Wati. Wati gelis, ya. Itu ular makan tanah. Ini memang betul. Ular itu iblis, tanah itu manusia. Makanya kau itu jadi bulan-bulanannya iblis. Terus kau disuruh, dipaksa untuk berbuat dosa. Teruslah kau menghina Tuhan kami. Iblislah yang jadi bapamu. Karena memang iblis itu suka sekali menghujat Tuhan Yesus. Kamu pun jadi bulan-bulanannya iblis. Silakan Pak Jamago, ada yang mau ditanya? Ya, hilang pula dia. Nah, gitu. Udah. Ini kau rasakan dulu mujizatku ya Wati ya. Iya, setelah saya bermujizat, Wati sudah tidak ditemukan lagi sampai detik ini. Ular, si Wati tiap hari dimakan ular dia. Udah kan? Masih hidup. Mayatnya pun nggak ditemukan. Wati kakaknya Budi. Halo, Ferdi. Selamat siang Kak, selamat siang. Selamat siang. Gak usah digeter-geterkan lah suaranya.
Silakan. Kak boleh bertanya ini di Wahyu 13 ayat 18 ini. Apa? Yang mau ditanyakan apa? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666, Kak. Ini seorang manusia, Kak. Kira-kira ini siapa, Kak? Manusia yang ingin jadi Allah. Itulah antikris itu. Itulah 666 itu. Kenapa dikatakan 666 pada hari yang ke-6 manusia diciptakan? Kenapa 3 kali Allah? Allah itu tertunggal. Jadi barang siapa yang ingin menjadikan dirinya Allah, itulah antikris itu. Itulah binatang itu, itulah iblis itu. Jadi 66 itu kayak apa Kak rupanya? Rupanya kayak manusia. Ya, banyaklah jumlahnya. Ya inilah. Sekarang manusia ini semuanya ingin jadi Allah kan? Berkuasa, menghakimi. Itu antikris. Seorang di sini siapa, Kak? Manusia. Oh, seorang manusia, Bang. Itu manusia. Itu manusia. Jadi Berarti 66 yang dimaksud itu bukan kayak konspirasi yang gitu dicap barcode. Hey, 66 itu kau. 66 itu saya. Bisa jadi saya. Bisa jadi siapa saja yang ingin jadi Allah. Itu. Ada kan orang yang suka menghakimi, padahal dia bukan Allah, berarti dia ingin jadi Allah. Itulah 66. Ada orang yang mengubah ajaran Alkitab, padahal dia bukan Allah, tapi dia ajarkan Yesus adalah Bapa. Itu 66. Semua yang menolak Allah Tritunggal, yang menolak tentang Kristus, itu adalah 66. Antikris. Semua yang menolak ajaran Yesus itu adalah antikris. Antikris ini, Kak, ada pemimpinnya? Ada. Oleh seorang di sini kan? Iya, itulah setan. Kalau seorang siapa, Kak? Bisa disebut, Kak? Ya kan nggak disebut juga seonggok setan. Ya seorang lah. Inisial lah. Hah? Inisial. Ferdi. Saya bilang setan itu nama, bukan inisial lagi, itu nama setan. Oh, iya, iya, oke. Ya, setan itu nama, Satan. Oh, iya, iya. Ya, Kak, oke, Kak. Makasih, Kak, ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, shalom.